Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan semakin solih. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat ya, pada buku tema 2, subtema 1. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah pemahaman kepadaku. Insya Allah ya. Teman-teman, yuk simak penjelasannya. Baik, yuk kita bahas ya teman-teman pembahasan mengenai jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Sebelumnya teman-teman harus paham dulu apa itu kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi masyarakat berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Dan kebutuhan hidup manusia itu sangat beragam sekali ya, sesuai dengan kondisi alam pada daerah masing-masing. Jadi, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikut ini contoh kegiatan ekonomi masyarakat yang sesuai dengan kondisi geografis. Yang pertama adalah agraris. Agraris ini meliputi pertanian dan perkebunan yang pada umumnya banyak terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Karena apa? Karena di desa dan di pegunungan berbagai jenis tanamannya tumbuh dengan subur. Teman-teman, perlu diketahui bahwa masyarakat pedesaan banyak yang berprofesi sebagai petani. Mereka menanami sawah, ladang, dan kebun dengan tanaman pangan. Nah, berikut ini adalah hasil pertaniannya, yaitu ada padi, singkong, jagung. Selain itu, ada juga kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan. Sementara itu, ada hasil perkebunan seperti kopi, kelapa, kelapa sawit, kemudian ada cengkeh, tebu, dan coklat. Itu adalah hasil budidaya dari perkebunan. Yang kedua yaitu peternakan. Sama halnya dengan pertanian dan perkebunan, usaha sektor ini berada di pedesaan. Usaha peternakan meliputi yaitu kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya, seperti daging, telur, dan susu. Teman-teman, peternakan ini digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu hewan besar, hewan kecil, dan unggas. Hewan besar contohnya sapi, kerbau, dan kuda. Hewan kecil contohnya kelinci, kambing, dan domba. Sedangkan unggas contohnya ayam, itik, dan burung. Jenis kegiatan ekonomi masyarakat yang ketiga yaitu perikanan. Perikanan ini merupakan bidang yang meliputi pembudidayaan ikan air tawar dan air laut. Perairan darat adalah usaha menangkap ikan di perairan darat. Hasil panennya contohnya seperti lele, kemudian nila, kemudian mujair. Kemudian perikanan laut. Perikanan laut adalah usaha menangkap ikan di perairan laut. Contohnya seperti udang, cumi, dan kerang. Teman-teman, yang keempat adalah kehutanan. Hutan adalah paru-paru dunia sebagai tempat berkembangnya flora dan fauna. Kemudian, usaha ekonomi di bidang ini menghasilkan bahan baku untuk industri maupun bangunan. Berikut contoh dari hasil pembudidayaan hutan, yaitu ada kayu meranti,
pinus, kemudian jati. Ketika hasil dari hutan itu dijadikan sebagai bahan baku untuk industri maupun bangunan, jadi kita harus menanam kembali pohon-pohon yang sudah ditebang. Hal ini apa tujuannya? Tujuannya supaya tidak merusak lingkungan dan tidak menyebabkan longsor dan banjir. Yang kelima yaitu pertambangan. Pertambangan adalah usaha pertambangan yang dapat menghasilkan bahan tambang logam, non-logam, dan sumber energi. Nah, berikut ini contoh dari masing-masing, yaitu ada mineral logam, contohnya emas, nikel, dan perak. Sedangkan mineral non-logam contohnya belerang, gipsum, dan marmer. Dan sumber energi contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Yang keenam yaitu perdagangan, teman-teman. Nah, usaha sektor perdagangan ini sangat cepat berkembang di zaman seperti sekarang ini ya, zaman dimana kita menggunakan teknologi. Kemudian dengan modal media sosial kita dapat dengan mudah berinteraksi dengan orang yang tidak kita kenal ya di berbagai wilayah Indonesia. Kemudian pengertian dari perdagangan ini adalah kegiatan menjual dan membeli barang kepada konsumen. Perdagangan dilakukan satu daerah, bukan hanya antar pribadi, bahkan bisa antar negara, yaitu dalam bentuk impor dan ekspor. Yang ketujuh yaitu perindustrian. Perindustrian ini adalah usaha kegiatan ekonomi mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau jadi yang siap untuk dipasarkan. Contohnya obat, kemudian pakaian, makanan, dan lain-lain. Yang terakhir adalah jasa. Jasa ini adalah pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Contohnya dokter, arsitek, guru, dan polisi. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah di penghujung pembahasan. Sebelum Bu Yuni tutup, dengarkan terlebih dahulu refleksi yang akan Bu Yuni sampaikan. Bahwa orang yang bekerja mencari nafkah untuk keluarganya itu termasuk ibadah di jalan Allah. Teman-teman perlu diketahui ya, kepergian orang tua kita mencari nafkah itu adalah ibadah di jalan Allah ya. Maka dari itu, yuk kita sama-sama saling mendoakan, selalu mendoakan untuk keselamatan dan kebaikan kedua orang tua kita. Semoga mendapatkan rezeki yang halal dan berkah. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair teman-teman yang sudah menyimak video Bu Yuni. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata mohon maaf, dan semoga teman-teman semua paham materi tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. Nanti teman-teman silakan boleh dibaca kembali ya di bukunya. Kemudian teman-teman pesan dari Bu Guru dan Bapak Ibu Guru, teman-teman harus banyak bersyukur dan selalu mendoakan kedua orang tua kita. Barakallah teman-teman, teman-teman tetap semangat. Semoga Allah berkahi ilmu yang kita dapatkan pada hari ini. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti ya.